Semangat pagi semuanya. Terima kasih telah bergabung dengan channel IBMW, Media Belajar Bareng Finance, Research, dan Hospitality. Kita membahas metodologi penelitian, MAP, dengan topik Desain Penelitian Campuran pada sesi 60. Bila menurut Anda sesi ini bermanfaat, silakan tekan tombol subscribe, like, dan share sebagai dukungan dan pemotivasi untuk pengembangan channel ini. Terima kasih dan selamat mengikuti. Kita membahas desain penelitian campuran yang menggabungkan skala angka dan kedalaman makna dalam kurung Mixed Method Research. Pemahaman komprehensif dari formula Mixed Method adalah yaitu statistik dan skala besar dalam kurung seberapa besar ditambah dengan konteks dan pengalaman untuk menjawab pertanyaan mengapa akan menghasilkan Mixed Method. Menggabungkan pengumpulan dan analisis data secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang jauh lebih baik dibandingkan menggunakan satu metode saja. Itu menurut Crosswell, Tasakori, dan Tedder. Dilema industrinya adalah melakukan survei, kepuasan tamu 78%. Dalam kurung untuk kuantitatif. Selanjutnya, melakukan wawancara untuk menjelaskan penyebab ketidakpuasan saat check-in. Dalam kurung dengan pendekatan kualitatif. Kita lanjut dengan membahas perbandingan matriks metodologi. Data kuantitatif adalah angka, sedangkan data kualitatif narasi, dan Mixed Method datanya berupa angka plus narasi. Tujuan kuantitatif adalah untuk mengukur, kualitatif untuk memahami, dan Mixed Method mengukur dan memahami. Instrumen yang digunakan pada metode kuantitatif adalah kuesioner, kualitatif wawancara, dan Mixed Method kombinasi antara kuesioner dan wawancara. Selanjutnya, analisis kuantitatif, analisis statistik, kualitatif analisis tematik, dan Mixed Method analisis statistik plus tematik. Hasil dari penelitian kuantitatif adalah generalisasi, kualitatif kedalaman makna, sedangkan Mixed Method hasilnya adalah simpulan yang komprehensif. Kita bahas yang menggerakkan metode Mixed Method, yaitu tidak terlihat, dia fleksibel, melepaskan diri dari batasan satu pendekatan tunggal dalam kurung dikotomi kualitatif versus kuantitatif. Solusinya adalah kebebasan memilih, fokus pemecahan masalah dengan tujuan utama adalah menjawab pertanyaan penelitian, bukan berdebat tentang filosofi. Kebebasan memilih peneliti adalah bebas menggunakan metode kuantitatif atau kualitatif yang paling sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya kita bahas mengenai blueprint sequential explanatory atau penjelasan yang runut. Kuantitatif, urutan kuantitatif ke kualitatif. Tujuan utama menjelaskan hasil numerik garis miring statistik secara mendalam. Karakteristiknya adalah mudah dipahami, namun membutuhkan waktu eksekusi yang lebih lama untuk penelitian kualitatif. Aplikasi di industri yaitu melakukan survei loyalitas tamu hotel untuk skala besar. Kemudian dilanjutkan wawancara mendalam khusus pada tamu dengan tingkat loyalitas rendah untuk mencari tahu mengapa. Selanjutnya, blueprint 2 untuk sequential explanatory adalah dari kualitatif menuju kuantitatif. Urutannya adalah yang pertama, kualitatif ke kuantitatif. Yang kedua, tujuan utama mengembangkan teori baru atau instrumen pengukuran yang belum ada. Yang ketiga, karakteristiknya adalah sangat cocok untuk topik penelitian baru, meskipun analisisnya tergolong lebih kompleks. Yang keempat, aplikasi industri. Melakukan wawancara eksploratif tentang pengalaman unik tamu hotel. Hasil tematik wawancara tersebut lalu dijadikan dasar untuk merumuskan pertanyaan kuesioner kepuasan tamu yang baru. Selanjutnya blueprint 3, concurrent triangulation, yaitu kuantitatif, kualitatif, kemudian diintegrasikan dan divalidasi. Urutan yang pertama adalah kualitatif plus kualitatif, kemudian dilakukan secara sempurna. Yang kedua, tujuan utamanya adalah membandingkan
dan memvalidasi silang hasil dari kedua kumpulan data secara bersamaan. Yang ketiga, karakteristiknya sangat efisien dari segi waktu dan menghasilkan validitas yang kuat. Namun proses integrasi datanya seringkali sulit. Keempat, aplikasi industri. Survei kepuasan tamu disebarkan secara online di waktu yang bersamaan dengan tim peneliti melakukan observasi langsung terhadap standar layanan di lobi hotel. Selanjutnya membahas blueprint spesifik, embedded dan transformatif. Embedded design merupakan satu metode bertindak sebagai metode utama dan yang lain hanya sebagai pendukung sisipan. Dalam kurung contohnya riset kualitatif layanan hotel disisipi beberapa wawancara singkat untuk sekedar memperkaya data. Transformative design digunakan secara khusus dengan lensa teoritis untuk mendorong perubahan sosial atau advokasi. Contohnya adalah riset pengalaman kerja staf hotel perempuan yang ditujukan untuk merumuskan kebijakan kesetaraan di tempat kerja. Kita lanjut membahas siklus hidup penelitian yang mencakup 6 tahapan eksekusi. Yang pertama, identifikasi masalah, yaitu menentukan fenomena yang mutlak butuh dua pendekatan. Yang kedua, penentuan desain, memilih arsitektur dalam kurung sequential, konkuren, embedded, transformatif. Yang ketiga, pengumpulan data, survei, wawancara, observasi atau dokumentasi. Yang keempat, analisis data. Analisis statistik berjalan bersama atau berurutan dengan analisis tematik. Yang kelima, integrasi data. Titik lebur data, yaitu menarik simpulan gabungan. Dan yang keenam, interpretasi hasil, yaitu menjelaskan korelasi antara temuan angka dan makna. Selanjutnya kita bahas anatomi integrasi data, yaitu merging, menggabungkan dua set data secara langsung pada tahap interpretasi akhir. Connecting, analisis data pada satu tahap digunakan secara langsung untuk menentukan desain pengumpulan data di tahap berikutnya. Embedding, satu jenis data disisipkan secara fungsional ke dalam metode lain yang lebih dominan. Kita lanjut membahas kalkulasi kelayakannya, kelebihan dan kekurangan dari metode campuran. Kelebihannya adalah menghasilkan simpulan yang jauh lebih komprehensif. Validitas silang sangat kuat, mampu membedah masalah yang sangat kompleks dan saling menutupi titik buta dalam kurung kelemahan masing-masing metode tunggal. Di sisi lain, kelemahan dari metode campuran adalah membutuhkan waktu penyelesaian yang jauh lebih lama, menyerap anggaran penelitian yang lebih besar, analisis sangat kompleks, dan menuntut peneliti untuk menguasai dua keahlian dalam kurung statistik dan tematik sekaligus. Membahas hasil yang sahih dan kredibel tentang validitasnya. Triangulasi data, menguji konsistensi temuan dan dari berbagai sumber data yang berbeda. Selanjutnya, member checking, yaitu mengkonfirmasi kembali temuan analisis kepada partisipan penelitian. Selanjutnya membahas reliabilitas instrumen untuk memastikan alat ukur dalam kurung seperti kuesioner konsisten dan tepat sasaran. Dan konfirmasi antar metode, yaitu menguji apakah hasil kualitatif selaras dengan temuan statistik kuantitatif. Kita membahas studi kasus industri perhotelan untuk fase eksekusi dengan topik pengaruh digital marketing terhadap loyalitas tamu. Tahap kuantitatif skala makro, survei disebar kepada 300 tamu. Metrik yang diukur adalah skor kepuasan, indeks loyalitas, dan persentase niat untuk kembali return intention. Selanjutnya pada tahap kualitatif, sentuhan mikro, wawancara mendalam dilakukan pada 20 tamu terpilih. Dengan fokus penggalian adalah pengalaman pemesanan dalam kurung booking, persepsi langsung terhadap layanan, dan akar alasan memilih hotel tersebut. Selanjutnya kita bahas mengenai hasil integrasi dengan the aha moment. Temuan statistik,
Analisis regresi mengkonfirmasi bahwa aktivitas media sosial secara signifikan meningkatkan angka loyalitas secara keseluruhan. Temuan naratif, analisis tematik dari wawancara mengungkap bahwa bukan sekadar promosi yang penting, melainkan kualitas konten visual dan kecepatan respon admin yang membuat tamu merasa dihargai secara personal. Sintesis bisnisnya adalah hotel tidak hanya perlu menambah anggaran iklan digital, tetapi harus mengubah strategi operasional media sosial dengan fokus pada estetika visual dan pembuatan SLA dalam kurung Service Level Agreement. Waktu respons admin di bawah 10 menit. Desain penelitian campuran adalah pendekatan esensial untuk dunia yang kompleks. Metode ini memungkinkan kita mengukur seberapa besar suatu fenomena terjadi dalam kurung skala makro, sekaligus memahami secara mendalam mengapa manusia di dalamnya bertindak demikian dalam kurung sentuhan mikro. Demikian akhir dari sesi ini. Terima kasih dan sampai jumpa.